Pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan pagi kali ini gue masih sama Bang Rizky. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Jadi memang kita punya rencana itu mau ngikut event ya Bang. Betul. Mau ngikut event tur batas kota. Kalau ngelihat dari jaraknya itu 100 kilo, meskipun untuk rute kita tuh masih belum tahu nih rutenya kemana gitu. Jadi kalau gue sempat tanya sama panitia, memang belum fix tujuannya kemana, maksudnya rutenya kemana gitu. Nah, topik kita kali ini adalah endurance exercise ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru nih, yang baru serius di olahraga sepeda, atau juga mungkin yang baru pengen mengupgrade kemampuan dalam bersepeda, mungkin ini sedikit bisa jadi informasi buat teman-teman tentang apa sih yang namanya Green Fondo. Karena event TBK ini nggak lepas dari istilah Green Fondo, betul ya Bang? Iya. Ya, jadi Green Fondo itu sebenarnya dari bahasa Italia, dimulainya di tahun 1970. Intinya sih kalau pemahaman buat kita orang Indonesia nih yang awam, itu goesnya di atas 120 kilo. Oke. Ya, jadi kalau gua maupun Bang Rizky itu udah berapa kali ya Bang? Ya. Kita ya Bang ya? 120 kilo. Gitu. Yang terakhir kita di Bogor. Waktu Bogor. Nanti teman-teman bisa ngelihat kalau sana kelewat dari teman-teman ya. Teman-teman bisa ngelihat, nanti ada linknya di atas gua kirim. Oke. Jadi terkait dengan tur batas kota, kita sudah register. Kita udah register. Di kita nih jadi ada 3 orang. Gua, Bang Rizky sama Bang Taufik. sama Mas Taufik. Kemungkinan kayak gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus nah, sebenarnya gini, olahraga sepeda kan kalau kita lihat boomingnya kan di waktu pandemi ya. Pandemi. Gue termasuk produk pandemi. Sama. Lu juga sama ya. Lu Terakhir. Iya, lu pasca pandemi atau pandemi nih, Bang? Pasca ya. Transisi. Iya, masa transisi ya, new normal lah ya. Ya. Udah kayak gitu. Gue termasuk yang produk pandemi sebenarnya. Tapi memang setelah gue rasain, gue mulai serius nih. Gitu, karena kalau total gue beli sepeda selama pandemi kemarin aja, gue mungkin ada sekitar 5 yang gue beli Bang sepeda. Totalnya Bang ya. Jadi sebenarnya bukan masalah sepedanya, bukan, tapi misalnya bahwa gue mulai serius. Iya, gue mulai menggeluti, gue mulai serius tentang olahraga ini gitu. Karena banyak banget manfaat yang bisa kita dapat kan gitu kan. Salah satunya buat kita para pria dewasa, Iya. ya kan, itu Endurance. ya. Endurance-nya dapat banget. Ya. Betul ya Bang? Betul. Ya, jadi kalau masalah itu juga kita udah pernah ngobrol sama Mas Taufik, nanti linknya juga gue kirim di atas. Ya gitu. Nah, tapi gini, kan pandemi kemarin kan sempat booming banget kan? Iya. Booming banget, harga sepeda melonjaknya tinggi banget gitu kan. Nah, pasca pandemi sekarang itu harga sepeda mulai balik normal. Iya. Gitu, mulai balik normal. Makanya mungkin waktu awal-awal waktu kemarin pandemi, kita mau beli grup set aja kan 105 aja harganya udah gila-gilaan Iya. kan. Gitu. Tapi sekarang udah mulai agak turun sih, udah mulai enak lah. 105 kurang lebih grup set di 15-an lah mungkin. 15 juta. Kurang lebih 15 jutaan. Saat itu. Enggak, sekarang Sekarang udah 10 gue cek. Masa? Iya. Gross udah 10? Iya. Oh, berarti sekarang udah 105 udah 10 juta. malah lebih turun lagi. Iya. Itu apa? Disc brake atau yang rim brake? Bahkan rebrake tuh ada yang 8 jutaan. Rebrake 8 juta? Ya, mungkin disc brake lah 10 jutaan. Oke. Soalnya terakhir gue lihat itu di angka masih 15. Oke. Udah jatuh lah. Iya, under 15 lah, 14 sekian lah, katakanlah 15 lah gitu ya. Sampai ya berarti udah mulai turun lagi kan gitu kan. Nah, dulu tuh kayak 105 aja kayak nggak ngejangkau gitu kan. Ini banget gitu. Nah, waktu pandemi kemarin itu sebenarnya ada ini Bang, ada event Bang. Gue sempat ngikut event Primaya Heart Race. Oke. 100 kilo itu juga. 100 kilo. Gue ikut dan gue dapat medal. Primaya mana? Primaya, ya pokoknya Primaya Group. Oh iya, maksudnya lu mulai dari mana? Gue itu fondonya jadi ke Serang. Oke. Bareng Mas Taufik juga kebetulan. Tapi Mas Taufik nggak ikut event. Yang ikut event gue. Nah, waktu pandemi kemarin eventnya tuh bukan kayak TBK kan, eventnya kan kita ngumpul bareng terus start gitu kan. Iya. Bareng kan, ada COT. Kalau di Primaya Heart Race itu masih online. Jadi kita ngeliatnya tuh, panitia ngeliatnya dari Strava. Oke. Jadi eventnya itu kita gabung di satu Strava. Nanti Strava itu diupload sama mereka. Hitung-hitungnya dari situ jaraknya. Gitu sih. Nah, yang event sekarang ini sudah offline. Itu dapat medal juga di. Dapat medal. Gue sama bini gue ikut. Oke. Ya. Gitu. Terus
Kalau yang sekarang yang TBK itu kan kita akan offline. Iya. Offline artinya kita kumpul di kantor wali kota Tangsel nanti. Iya. Gitu Bang ya. Nah, apa Ngomong-ngomong ini Ya. pertama kali sih. iya gimana? Pertama kali untuk ikut acara seperti Event, ikut event, oke. Gue memang udah 120 itu gue udah 3 kali memang. Iya, Ya, oke. sama lu ya. Iya. Cuma untuk event ini gue pertama kali sih. Oke. Ya, cukup excited. Coba excited. Deg-degan juga, tapi gua rasa harusnya oke. Oke, kekhawatiran lu apa Bang? Dengkul. Dengkul. Gua yang sebelah kiri ini agak nggak tahu ya, agak sakit sih kalau misalkan. Mungkin karena terakhir ini agak kurang ya, maksudnya nggak terlalu rutin. Tapi Nggak terlalu rutin. mudah-mudahan nanti aman sih. Oke. Yang memang sepeda itu benar-benar ya kita tuh seminggu aja nggak latihan, Iya. udah Gua nggak bisa 2-3 minggu baru mulai lagi. betul. Ya itu sih ya jadi ya. Karena apalagi kemarin puasa ya kan. Iya. Puasa itu juga pasti ya ngebuat kita nggak bisa jor-joran lah. Iya. Jadi mainnya zona 1, zona 2 aja Iya, gitu kan. Nah, eventnya ini setelah Lebaran. Setelah Lebaran pasti kita ada jeda panjang tuh kita nggak sepedahan kan. Iya. Nah mungkin nanti setelah puasa atau menjelang ke event nih harus banyak latihan mungkin Bang kita Bang. Iya. Cuma itu doang kan ya mungkin ya. Terus persiapan lo apa Bang? Persiapan gua sebenarnya nggak ada karena ini puasa ya. Betul. Tapi mungkin nanti habis Lebaran kita ada agenda untuk fondo ya. Kita mau coba fondo ke Jakarta. Mudah-mudahan aman. Terus nanti setelah itu kita bisa ikut eventnya di tanggal 17 Mei. 21 ya? 21 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 21 deh. Ya nanti event tanggalnya ntar juga gue cantumin. Jadi teman-teman yang mau ikut itu batch keduanya sudah mulai dibuka nih. Oke. Karena batch kan peserta total 300 orang. Nah batch 1 tuh 100 orang tuh udah terkonfirm, udah ke close. Nah sekarang sisanya tinggal batch kedua pendaftaran itu 200 orang gitu. Nah kita pertama bicarain dulu nih sebelum kita lanjutin masalah itu kita bicara dulu tentang tipe-tipe cyclist. Iya. Ya kan jadi kan kalau kita lihat nih ya apalagi yang di komunitas-komunitas gitu yang pesertanya ada lebih dari 10 orang lah katakanlah. Itu pasti setiap orang punya kemampuan masing-masing. Iya. Ya kan ada yang memang komuter mungkin yang cuman biasa selama ini biasa-biasa aja nggak pernah ngebut. Ada juga yang tipe sprint. Iya. Ya dia pokoknya mainnya hajar-hajaran gitu ya. Kencang-kencangan. Ada juga yang tipe climbing Ya. gitu. Terus ada juga yang tipe enduro. Nah kalau dari keempat tipe itu kira-kira menurut lo masuk ke mana Bang? Komputer gua. Lo komputer? Serius? Iya. Lah tapi kan lo kan Yang tetap mana? ini Bang apa? Tetap apa? Enduro. Iya kan long ride lo Iya, bisa juga. Enduro ya, enduro. Atau mungkin lu transisi nih Bang dari awalnya masih di komuter Tapi gua udah ke enduro. harusnya lu udah masuk enduro ya karena kalau komuter itu sama kayak waktu pertama kali gue sepedahan Iya. 1 jam gue paling cuma bisa 10 kilo Bang, itu udah maksimal itu. Serius pertama-tamanya gue nggak bisa Bang, jadi itu aja baru udah pada sakit. Gue pertama-tama tuh awal-awal tuh baru beli sepeda ya, road bike itu gue dapat 20 kilo Per sejam. sejam. Iya. Ya. Cuma ya berarti apa gue nggak increase ya? Enggak, mungkin gini kali ya, karena pertama kali gue menggeluti ini tuh gue megangnya MTB sih. Oh lo pakainya MTB. MTB gitu. Tapi kalau sekarang pun MTB pun gue masih bisa dapat Bang sejam ya 20-25 masih bisa dapat pakai MTB pun gitu. Nah terus untuk gua sih mungkin lebih dari komuter ya ke enduro ya. Iya. Nah, kita udah beberapa kali tuh kan Iya, jauh ya. Jauh. Fondo 120 kilo gitu. Tapi emang fondo yang terberat gue tuh adalah Serang. Serang ya. Serang. Panas ya. Kayaknya gue mikir ulang sih untuk balik lagi. Enggak, sebenarnya gini Bang, sebenarnya mirip sih Bang. Mau lo ke Bogor, ke Jakarta gitu, yang bikin kita capek ke Serang itu sebenarnya cuma masalah cuaca waktu itu. Cuaca panas banget. Itu yang bikin ancur-ancuran lah. Parah banget sih itu. Itu gue kayak mau mati gitu loh. Iya. Iya. Bener. Kita bikin video nggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Mana link mana? Oh iya enggak. Enggak ada soalnya. Iya enggak. Tapi emang tuh karena emang saat itu tuh parah banget. Jujur aja ya, mungkin karena cuaca panas banget ya. Di sana kan daerahnya industri, beda sama ke Bogor ya. Bogor itu mungkin lebih climb ya. Kalau gua nggak salah. Iya. Ya. Dari mulai Parung itu udah mulai ya dikit-dikit lah naik, tapi tipis lah. Tapi Serang tuh gimana ya? Karena suasananya juga ya banyak kontainer juga di sana. Ya, lawannya memang transformer lah. Ya, debunya, Betul. panasnya, polusinya. Jadi gua mikir ulang sih jujur untuk kesana. Tapi kalau Bang Haji kayaknya katanya masih
masih oke sih gue. Mungkin dia sama teman cyclist lain yang Enggak, gue lebih ke sendiri bang. Sendiri gue. Kalaupun gue ke Serang udah mungkin berapa kali, mungkin 5 kali lah, kurang lebih lah. Sekali sama lu, sekali sama Mas Taufik. Nah sisanya gue 3 kali sendiri. Oke. Gitu. Udah dan gue udah nyoba pakai MTB juga, pakai road bike yang oren pernah. Terus yang sekarang juga gue pernah pakai juga gitu. Dan bagi teman-teman yang mau ke Serang ya, saran gue mungkin berangkatnya lebih pagi better sih. Enaknya lebih pagi. Kalau bisa subuh sih, jam 5, setengah 5 tuh oke. Karena kalau udah nyampe arah baliknya lagi ke Tangerang atau ke Jakarta, Di atas jam 10 tuh udah parah. parah. Iya, betul. Parah. Beda halnya lu mau berangkat jam 6, setengah 7 kalau ke Bogor juga fine sih menurut gue. Iya. Parung masih oke lah. Masih oke. Kita kalau balik sampai Parung itu ke Tangerang tuh udah berasa deket ya bang. Iya. Lewat Victor dalam itu udah berasa deket Lagi banget. udah di BSD gitu kan. Yang gua tinggal di Cikupa aja gua udah nyampe BSD udah gua udah selamat lah ini. Iya. 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 Gue emang balik ya. Gue mungkin tipenya tipe endurance juga. Gue nggak bukan tipe sprint ya. Jadi kalau seandainya ngelup gitu gue nggak suka. Iya sama Sama ya? saya juga Mas Haji. Seperti itu. Jadi kalau ngelup kayaknya apa ya? Satu membosankan, kedua gimana ya? Ya makanya bukan tipenya lah. Karena kalau gue pribadi kan juga nggak terlalu rutin banget naik sepeda, yang seminggu orang 2 kali bisa 3 kali gitu kan untuk yang udah terlatih banget. Terus kalau sprint itu kan masalahnya urusannya menurut gue sih ke jantung. Iya, jadi kalau misalkan emang gua nggak rutin, nggak seperti orang-orang, tapi gua harus memaksakan. Lu hajar itu bahaya banget. Iya, community, terus lu ngelup ya gitu kan. Itu kan bisa 35 sampai 40 km per jam lah ya. Iya 40-an lah kalau udah stabilnya lah. Ya 40-an di atas lah gitu loh. Karena kalau lu paksain dan lu apalagi jatuhnya sampai malu ya kalau lu kendor gitu ya. Bahaya sih, Bang. Dan di situ paling banyak apa nih misalnya main ceng-cengan tuh paling banyak tuh, Bang. Iya. Kalau kita keteter ya, setelahnya kita copot lah. Setelah kita coba tuh itu banyak banget itu ya. Jadi gua sampai sekarang kenapa alasannya nggak masuk community karena gua sadar diri kalau gua belum di situ emang. Tapi kalau misalkan ya kenapa gua sepedaan sama Bang Haji terus nih berdua ya karena kita memang apa ya konsistensi aja ya dalam endurance gitu loh. Kita mau ngejarnya jaraknya ya kayak 120 kilo tapi kita nggak ada target waktu, kita nggak ada target apa namanya speed gitu kan. Jadi emang ya udah di situ aja. Emang kita pengen cari sehatnya aja sih. Betul. Nomor satu itu yang kita cari itu sehatnya. Meskipun sebenarnya gini, gue sebelumnya kan gue ikut komunitas juga kan. Dan sebenarnya sekarang masih, cuman gue udah nggak terlalu aktif sih. Dan mereka lebih banyaknya adalah yaitu ngelup bang, ngelup banyaknya gitu. Sekali-sekalinya mereka ngajak climbing ke KM0 PP itu dari sini sampai iya pokoknya dari sini ke KM0 lah ya. Dari Tangerang KM0 PP itu. Nah meskipun tadi ya gue bilang gue enduro, gue pernah ngikut juga di satu komunitas, pernah ikut juga setiap kumpul sprint-sprintan. Tapi pada akhirnya gue mengukur diri gitu. Memang gue bukan di situ sama sih. Dan pengalaman yang bikin gue sempat akhirnya sampai sekarang gue udah nggak pernah ngelup lagi. Gue pernah kecelakaan bang. Yang lu bilang? Iya, gue pernah kecelakaan di Mozia. Itu depan gue jatuh lah ya. Gue nabrak dia, terus 2 sepeda belakang nabrak gue. Dari situ tuh dada gue agak sakit sebulan. Abis itu gue udah kayaknya agak sedikit trauma sih gue ngelup. Kalaupun mau ngelup ya gue ngelupnya ya ini aja lah. Gue nggak mau ikut inian. Atau banyak cerita tuh. Untungnya tuh gue jatuhnya masih belum. Pada kecepatan gue juga belum kencang banget sih 48 lah waktu itu. Terakhir gue ngeliat di cyclocam gue ya. Tapi untungnya gue nggak sampai cedera bang. Ya mungkin cedera di luar gitu cuma lecet lah ya. Saya karena gue langsung bersyukurnya tuh kulit langsung lepas. Gue langsung berputar gitu, muter. Terus paling lecet-lecet doang sih. Yang lain tuh gimana? Ada yang parah nggak? Sama. Yang di depan gue itu kurang lebih sebulan juga dia sakit. Gitu. Itu pernah nembak? Sama dia? Itu teman gue bang. Oh teman lo? Memang teman gue. Memang kita ngelupa itu pas lagi satu klub itu. Gitu berapa orang gitu. Cuman depan gue itu kebetulan dia agak oleng gitu. Gue langsung nabrak dia gitu. Yang 2 di belakang lu gimana? 2 di belakang gue lebih sedikit ringan dibandingkan gue berdua sama Bang Romi. Waktu itu kayak gitu sih. Ya jadi itu sih yang akhirnya gue kayaknya gue bukan di situ deh. Gue lebih milih aman. Gara-gara jatuh itu ya lu jadi kayak mikir-mikir lagi. Tadinya gue masih combine ya. Maksudnya ya gue ngelup itu oke gitu. Toh gue juga pernah Grand Fondo looping. Jadi pengalaman gue 4 rute ya saya. Mozia
pertama Alsut dulu gue muter gitu berapa puluh kilo, terus ke Mozia berapa puluh kilo, terus ke apa namanya Binloop berapa puluh kilo, total balik 100 kilo. Gue pernah juga bang sama komunitas juga, tapi bukan komunitas ini ya, gue gabung sama teman gue, ada event itu ya gue ngikut gitu, itu sih. Oke, terus gue juga sempat kemarin ngasih tahu ke Bang Rizky ya, ada event di Bali ya bang. Iya. Bulan apa? Juli ya? Juni. Jadi Mei itu TBK, Juninya itu adalah yang di Bali. Nah, itu ini ada aja. gimana bang? Gue malah kemarin dia ada ngajakin gue nih ya, event di Bali gitu. Terus gue mikirnya kan karena nggak semua tools kita punya gitu kan, salah satunya backpack gitu. Terus juga considerationnya lumayan, jadi gue malah tantangin Bali, kalau mau ayo naik mobil. Nur. Bukan. Sekarang Bali perjalanan berapa sih kalau naik mobil? 2 hari. 20 jam. 20 jam bisa? 20 jam bisa kan, sekarang udah ada tol Cipali. Oh iya, ya kan. Enggak, masalahnya gini sih, gue cuma ngerinya kalau gue jalur darat ntar udah capek duluan bang. Jadi pas lagi event, sedangkan eventnya ya 180 kilo, elevation gainnya itu 3000, ya kan? Itu 2 gunung bang. Itu yang bikin gue agak, gue kayaknya kalau seandainya gue bukan, karena itu full support. Jadi jangan takut, full support itu segini loh. Kalau seandainya lo nggak kuat, lo akan diminta bantu dorong sama motor bisa. Atau lo udah nggak kuat banget, lo minta dievakuasi bisa. Atau lo mau minta tolong, kita udah tinggal jauh nih. Sedangkan jam makan siang di atas gunung udah mau mepet lagi. Lo dievakuasi, di loading, itu benar-benar full support pokoknya. Lo kerusakan sepeda, di support, ada mekaniknya. Memang biayanya cukup mahal. Berapa sih itu? 1.250.000. Ya kalau seandainya lo grup 3 orang gitu, itu di atas 3 orang itu 1.150.000 gitu. Soalnya full support. Sebenarnya kalau dibilang gue nggak sanggup nih 180 kilo elevation gitu 3.000 loh. 3.000 Ini namanya ya? Ya pokoknya berapa gunung lah ya. Itulah. Kayaknya belum dulu ya. Ya tapi akhirnya gini, gue sebenarnya sempat pengen, gue berangkat sendiri juga sebenarnya nggak masalah kan, full support kan. Iya. Tapi gue pikir-pikir kayaknya emang mungkin belum lah ya. Gitu. Kalau gue berangkat ke sana, gue nggak bisa sendiri sih. Karena setidaknya palingnya harus ajak keluarga gitu. Jadi kayak gue nggak bisa kalau sendiri gitu. Kalau sendiri kayaknya kesannya kayak gue liburan sendiri aja gitu. Tapi kalau sama keluarga lumayan ya bang ya. Keluarga lumayan lagi, tiket dan segala macam gitu kan. Gue tau sendiri, keluarga gue buntutnya berentet banget bang. Itu sih ya pada akhirnya sih kayaknya udahlah, oke gue skip lah. Kita nyari banyak kok event kok sebenarnya kok. Kalau sana kita mau ini. Ya. Oke, terus kita sekarang ngomong persiapan bang. Kalau yang jadi gambaran lo nih, ya atau persiapan yang lo biasa deh. Persiapan kita buat event ini kira-kira apa bang? Kan sebenarnya kan kita ada bisa daftar pakai jersey ya kan? Terus akhirnya kita Nggak pakai. mutusin untuk nggak pakai. Kenapa bang? Kenapa? Ya soalnya Mas Taufik kan pakai tuh. Gue sempet daftarnya pakai memang, tapi akhirnya gue pikir enggak deh gitu. Karena memang sih bagusnya pakai jersey yang dari IO ya. Supaya lebih seragam. Iya, untuk di hari H itu. Cuma kalau gue pribadi itu nggak lifetime gitu. Jadi kalau emang eventnya kapan, terus gue someday gue pakai lagi, kayaknya udah basi, udah ketinggalan ya. Jadi gue dengan harga 200.000 ya. 200.000 harga jersinya. Ya sub jersey juga sekitar segitu sih kalau diskon. Jadi ya, gue sih mendingan gue beli 200.000 di jersey sub mungkin gitu, atau di Gnil gitu kan. Terus itu bisa gue pakai berkali-kali gitu. Iya. Lebih best value gue beli di luar menurut gue gitu. Iya. Tapi ada orang juga yang nggak apa-apa sih kalau misalkan ini momennya, ya nggak apa-apa banget. Iya. Kalau Mas Taufik kan memang karena basicnya adalah ini ya. Iya, maksudnya federal kan. Iya. Federal itu seragamnya pasti rame bang. Iya. Rame-rame macam-macam kan. Oh kayak ini ya pembalap GP gitu. Oh GP. Ya itulah. Pokoknya karena banyak lah gitu. Biasanya Vetang tuh banyak banget kan. Komunitas federal tuh rame gitu. Iya. Jadi dia juga mikirnya, Mas, lu kenapa nggak pakai jersey ya nggak? Kenapa lu pakai jersey gitu kan?
kita bisa seragaman juga pakai yang lain nih gitu. Terus katanya nggak apa-apa buat kenang-kenangan katanya gitu. Kata Mas Doi. Iya bener juga. Nah, Iya, ada itu sih. Terus selain jersey, oke jersey kita akhirnya milihnya SAP ya. iya kita pilihnya pakai SAP. Pemilihannya warna hitam. Ya, VTM. SAP masuk ya. SAP masuk. SAP masuk ya. Kalau mau endorse, Jadi VPM ya, iya. yang itu. Terus oke. Terus untuk setelan apa lagi? Kalau di outfit Outfit. selain jersey apa? Yang lo siapin? Helm kita udah sama-sama putih ya. Helm sama putih. Oh ya by the way kita pakai SAP warna hitam. Ya, SAP warna hitam. Nah, terus apa lagi ya? Ya seperti biasa sih sebenarnya untuk satu badan ini kita ya bib sampai ke sepatu. Mungkin nanti kita harus ngobrol juga masalah socks ya. Apa? Apa kaos kaki? Kaos kaki, oke. Nah terus untuk yang lainnya juga mungkin ini ya siapin tools. Terus, betul. Toolsnya itu seperti mungkin kunci L tuh dari beberapa ukuran. Ban dalam. Paling penting ya ban dalam tuh bisa bawa 1 atau 2 Iya. meter ya kan. Pompa sih ada pompa tangan ya kan. Karena memang ini tidak disupport. Eventnya tuh benar-benar just right, Iya. not support. Iya. Nah, gitu. Terus selain itu juga mungkin ya bidon nggak tahu gue mungkin tetap bawa 1, sisanya tinggal kita beli aja ya kan ya gitu. Terus apa lagi ya, lampu kalau ini mulai ya mungkin jam 5 mungkin Enggak ya? Ini mulai jam 7. Jam 7 Jam 7. Jadi ini makanya ya COT jam 7 berarti jam sampai jam 2 setengah 3 kurang lebih lah. Kan Setengah 3. 7 jam setengah kan. Jadi COT sampai jam 3 itu sih waktu yang cukup panjang banget. Ibaratnya kalau kita pakai Sally maupun pakai MTB santai aja dapat sih. Tapi lu prediksi nggak Apa? ini tracknya mana? Kalau Sandia bicara tur batas kota berarti bener-bener nyisirin batas Tangsel, kota Tangerang kota bang. Iya. Terus kan tagline-nya dia adalah Sampai dia- sini nggak sih? Hah? Cikupa ini nggak? enggak, ini masuk kabupaten. Kabupaten. Masuk kabupaten. Berarti ntar BSD gitu tuh. Alam Seru, Serpong, Alam Sutra kayak gitu-gitu. Dan kita ngelewatin beberapa ikon kota di sana gitu, Tangerang Selatan. Harusnya nggak ini ya, nggak sekeras Serang. Enggak lah. Nah, cuman paling yang sedikit ribet ya, bukan sedikit ribet karena apa ya? Ini kan event 300 orang, Bang. Jadi start itu langsung tet Iya, tuh, itu iya. dari kantor wali kota kan. Iya. Itu akan crowded banget sih. Kalau Sandia di awal nggak ada pengamanan jalan, Iya. wah itu akan crowded. Beda Harusnya sampai nanti di tengah kan udah pada satu-satu. iya. ya. Iya, harusnya start itu benar-benar ada forrider dulu sih. Iya. Kalau nggak ada kita agak crowded pasti. Iya. 300 orang tuh panjangnya tuh bisa sekilo loh. Iya. Ibaratnya kan kalau kita masih main itu aja gitu. Dan kita rencananya mau main di zona 1, zona 2 ya, Bang. Oh, harus. Iya. Harus ya pokoknya. Kita nggak mau. Ya pasti kan karena misalkan nih Bang Haji bilang 1 jam tuh 20 sampai 25. Kalau 100 kilo menurut gue sih 5 jam udah Iya, dapat. betul. Ya memang pokoknya PR gua itu base-nya ya 120 kilo tuh di 4 jam setengah lah Iya. gitu. Tapi itu gue sendiri ya. Iya. Nah, gimana kalau kita rame-rame? Jadi makanya mungkin panitia juga mempersiapkan itu 300 orang bukan balapan ya. Dan tidak disupport itu udah pasti crowded banget. Makanya dikasih waktu 7 jam setengah. Kita tetap konsisten sabar main di zona 1 zona 2. Jadi nggak ada sampai heart rate tuh tetet gitu. Nggak boleh tuh, pokoknya nggak boleh sampai ada alarm itulah ya. Gitu sih. Terus untuk sepeda Bang, sepeda gimana? Apa tuh? Sepeda maksudnya lo mau merubah settingan lagi nggak atau udah yang ada lo cukup nyaman? Kayak udah ada sih gue Cukup udah. udah cukup nyaman. Cuma nanti harus dipastiin aja semuanya ya, rantainya, bannya semuanya. Iya. Itu sih. Semoga nggak ada apa-apa di jalan gitu kan. Sampai ke ban bocor juga gua amit-amit sih gitu. Amit-amit. Karena lumayan repot banget. Kalau gue paling ada sedikit settingan berubah ya. Settingan berubahnya tuh gue stem pengen gue sedikit pendekin Bang. Karena kayaknya agak sedikit delosor nih gue pakai stem ukuran ini. Gue mau sedikit pendekin, pindahin dari sepeda yang satu aja gitu gue pindahin. Terus mungkin apa lagi ya? Karena kan juga gue mikirin space buat kamera. Ya. Nanti gue pengen ada kamera gitu. Ada satu kamera yang sengaja gue beli buat event ini. Terus juga apa ya, mungkin udah sih mungkin itu sih. Sama setting aja ya. Ya, Setting supaya asik. Kalau sprocket gue tetap pakai 1128. Lu juga sama. Iya. Karena kan kita nggak pakai nanjak kan. Iya. Jadi kita nggak perlu pakai yang 30, 32, 34 nggak perlu kita. Gitu. Toolkit tadi udah
kasih tahu sama ya udah dibahas sama Sunblock kali ya. Sunblock perlu banget. Iya. Sunblock Lu perlu kan banget. biasa pakai sunblock yang semprot-semprot. Gue tetap gue pakai sunblock yang semprot. Itu ini banget. Karena endorse itu ya. Enggak sih. Ya jadi gue pakai sunblock yang semprot itu Apa mereknya? itu ringan bang. Mereknya apa? Oke coba. Bang, ini bang, ini merek nih bang, Suncut UV. Ya jadi ini Korea punya nih. Masuk ya Suncut ya. Suncut masuk. Ini jadi importernya itu Radian, PT Radian Group. Ya ini ringan banget. Jadi waktu kemarin kita ke Bogor juga kita pakai ini. Nah ini perbedaannya berasa banget. Maksudnya kalau gue nggak pakai ini berarti gue harus pakai manset kan. Iya. Kalau pakai ini tuh bener-bener ya, Masuk ya. masuk. Kalau pakai ini tuh bener-bener gue nggak perlu pakai manset gitu. Tapi kalau perlu gue pakai manset nggak apa-apa sih. Dan satu ringan banget dan nggak ada perubahan. Biasanya gue kalau sepeda long ride itu balik-balik agak hitam bang bagian-bagian yang kebuka ya. Misalnya kayak Oh iya. gue nggak pakai ini kan. Nah, tapi pakai ini tuh sama sekali nggak berubah sih. Jadi Bisa tuh bang ke rumah. ya siap. Jadi kalau teman-teman tuh kalau mau beli ini ya gampang di chain store itu banyak di Kimia Farma di itu banyak sih gitu ya. Paling itu sunblock penting banget ya. Sama yang paling penting buat keamanan kita tuh tertib lalu lintasnya. Itu nggak boleh nggak tuh. Nah karena banyak teman gue yang bilang Pak atau Bang, lu kalau sepedahan lu jangan di tengah kata gitu. Dia sih bukan teman sepeda gue, dia teman kantor gitu katakanlah. Oh iya. Cuman dia ngomong gini, lu kalau sepedahan bukan di tengah-tengah kan kata gitu. Emang apa gue benci banget katanya sama sepeda-sepedahan yang Banyak temen gue juga. iya. Benci banget gue orang yang naik sepeda ini. Cuman langsung mesti gue bilang gini. Biasanya yang arogan begitu tuh yang sepedanya udah ya dia ngerasa sepedanya Mahal. iya, amas mungkin sama mobil lo aja mungkin mahalan sepeda gua gitu kan banyak gitu kan. Tapi mungkin juga yang di tengah itu mungkin speednya juga udah bagus. Iya. Jadi ini gua mau buat ini Mencoba meluruskan iya. buat teman-teman juga bukan yang main di sepeda. Oh, Jadi kalau misalkan gua ngerasa speed gua bagus, gua akan ke tengah, nggak mungkin di pinggir. akan berani, akan berani di tengah, nggak mungkin di pinggir. Lu kalau misalkan naik motor juga di pinggir ngebut kan juga nggak mungkin kan, gitu loh. Jadi ya maksudnya jangan salah artikan juga gitu loh. Oke. Bukan yang maksudnya sepeda harus di pinggir. Iya sih, cuman kan namanya juga road bike, speed gitu kan. Pengennya cepat juga sama di tengah, ya sama. Iya. Nih ya, udah di counter ya sama Bang Rizky ya soal itu ya gitu. Tapi ya kita ya maksudnya kita Tapi selalu gue juga sadar kok, kalau gue pelan gue di pinggir pasti. iya. Kita selalu nyari aman lah, maksudnya kita nggak yang nekat-nekat kayak gitu lah gitu. Iya. Kita berusaha tetap. Ya intinya pokoknya semua pengendara tuh harus saling menghormati lah. Iya, saling Gitu. menghargai. Saling menghormati, saling menghargai. Jadi bukan berarti yang gimana gitu. Ya kecuali tapi gini, memang masih banyak pesepeda yang lampu merah tetap bablas bang. Iya. Itu yang gue sebenarnya apa ya, gue nggak bisa sih meskipun gue ngerasa gue sepeda gue bebas aja bisa aja gitu, Iya. nggak perlu lampu merah, itu nggak boleh tetap. Nggak boleh. Lampu merah tetap harus berhenti, nunggu hijau ya itu yang lebih aman lah. Intinya tertib lalu lintasnya tetap harus. Tapi gue ada satu hal yang gue nggak suka sih di Jakarta. Apa itu tuh? adalah mungkin ex gubernur yang kemarin ya. Dia bikin jalur sepeda khusus ya, yang dipakein separator yang orange itu, Iya. gitu loh. Itu menurut gue useless gitu loh. Iya. Karena juga nggak banyak gue lihat sepeda yang pakai di situ. Ya itu balik lagi bang ke tadi bang. Kalau seandainya di dalam itu kan MTB segala macam ya. Kalau road bike udah masuk ke dalam itu malah lebih mana? Kalaupun masuk ke dalam itu malah membahayakan. Betul. Makanya mereka banyak yang main keluar kalau untuk road bike gitu. Karena kan road bike itu dengan speed yang kencang ya, nggak mungkin dalam di lane yang kecil itu. Betul. Gitu loh. Betul. Dan juga gue lihat tuh nggak banyak dan nggak kepake. Dan sekarang ya Jakarta itu tuh udah dipotong sama Transjakarta aja udah Habis. sempit Iya. tuh. Lu potong lagi pakai jalur sepeda Iya. yang nggak kepake juga anyway gitu loh. Maksud gue tuh useless gitu loh. Jadi menurut gue kalau mau diijauin aja nggak apa-apa. Di join maksudnya? Maksudnya di marking jalur Oh, sepeda. tapi nggak perlu separator. Lu separatorin gitu loh. Karena masih ada resiko seandainya kena separator kan Iya. cukup tinggi kan separatornya kan. Kalau seandainya kesenggol Gue sih malah setuju, bahaya. Bang, kalau di marking hijau aja gitu iya. Tapi kalau di separator tuh nggak. Jadinya apa? Kalau di Jakarta jadi tempat parkiran bajai, parkiran motor gitu. Itu yang nggak make sense. lu konsen juga ngeliatin itu ya. Banget Gua nggak merhatiin sih bang. banget itu agak ngeganggu, jalanan makin sempit ya kan, motor pun nggak boleh lewat situ gitu. Betul. Kan, emang khusus sepeda, tapi kan sepedanya nggak ada pak. Iya betul. Iya ada sih, cuman ya paling weekend. Ya weekend kan, Iya. tapi kan Jakarta ramenya weekday. Selama weekday. Ya kalau di di weekend itu
Iya sih, ya sepi emang buat itu sih. Sebenarnya mungkin maksudnya gubernur kemarin itu ya buat ngakomodir yang weekend yang banyak itu. Saya minta tolong nih pengganti gubernur sementara Pak Heru. Pak Heru. Tolong direvisi Pak pekerjaan yang kemarin. Iya. Oke. Ya Bang, terus apa lagi Bang? Kira-kira Bang, ada pesan nggak Bang buat teman-teman yang mungkin mau ngikut TBK Bang? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kayak gue sendiri kan juga dengkulnya yang ini agak bermasalah. Kalau bisa emang baik sih latihan rutin. Yeah. Atau mungkin kalau nggak sepeda lari coba. Yeah. Jadi emang stamina. Kalau bisa maksimal nanti pada hari H gitu ya. Betul. Yang penting kesehatan, latihan rutin gitu dan dipersiapkan terutama juga untuk sepedanya. Jangan sampai kayak misalkan di perjalanan ada masalah itu kan karena sayang ya. Betul. Lu udah bayar gitu kan. Lu udah expect itu udah lama gitu. Nggak, sayangnya sebenarnya bukan salah bayar sih, tapi kita ngelewatin eventnya gitu. Betul, momennya lu terlewat. Iya. Jadi sayang. Iya, itu sih ya. Mungkin itu dulu Bang obrolan kita kali ini Bang. Ya, thank you buat Bang Rizky. Thank you juga, Ya, nanti kita mungkin akan ketemu lagi di podcast kita, pembahasan kita yang lain. Dan tolong dong komen-komen di bawah nih Iya, mengenai obrolan kita atau mengenai view kita. Ya, atau juga mungkin teman-teman boleh juga kasih masukan gitu, kira-kira mau bahas apa sih gitu tentang dunia sepeda. Intinya gini, mungkin gue sih ngerasa bukan kita paling jago di sepeda, aduh jauh banget. Emang kita dasarnya senang ngobrol aja. Iya, hobi aja ya. Hobinya sama, senang ngobrol. Hobi sepeda, so kita juga obrolannya juga nyambung. Jadi bukan itu sih intinya, ya kita pun ngobrolin disclaimer yang hal yang kita tahu. Iya. Ya kalaupun ada kesalahan di situ ya teman-teman boleh silakan kasih masukan kita, komentar di bawah gitu. Intinya kita olahraga ini intinya kayaknya sih bakal kita gelutin, bakal kita seriusin, dan kita berharap banyak manfaat yang bisa kita dapat dari aktivitas berolahraga ini gitu Bang ya. Iya. Gitu sih. Emang cowok harus punya hobi ya Bang? Betul, harus. Kalau enggak Kalau bisa hobinya olahraga. hobinya olahraga, maksudnya yang terarah, yang terukur lah. Ya daripada hobinya hilang terus tiba-tiba ngapain kan gitu kan, tidak kan. Emang Hah? Abang Haji nih suka mancing. Ya oke, teman-teman thank you buat obrolan kita kali ini. Bagi teman-teman nih ya, mau gabung sama kita, ngobrol, kita welcome banget. Welcome banget. Kita lokasi ada di Tangerang, Bang Haji tinggal di Karawaci ya. Iya, Karawaci. Tinggal di Citra, di Citra Raya. Kalau misalkan kita mau goes bareng, mungkin kita bisa janjian untuk teman-teman yang di Tangerang. Siap. Itu oke lah, gitu kan. Ya teman-teman oke. Mungkin sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Ya terakhir kita ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman gua semua. Thank you guys, thank you. Ya, oke.